Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma fatinna fid din wa 'allimna fit ta'wil wa ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal dharasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Bapak dan Ibu rahimahullah, seperti biasanya alhamdulillah di pagi hari ini setiap hari Ahad kita menghadiri majelis ilmu, majelis tafsir Al-Quran yang insya Allah akan diisi oleh guru kita Ustaz Ramadhani Hafizullah. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak dan Ibu rahimahullah, alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita Quran surah Al-Qalam. InsyaAllah masuk pada ayat ke-42. Dan sebelum kita mulai ada beberapa hal yang perlu diingatkan. Yang pertama, bagi yang belum menggunakan masker, maka dengan bersama kita tetap mengikuti prokes kesehatan untuk menggunakan masker. Dan yang kedua, bagi yang ingin bertanya Bapak dan Ibu, bertanya masalah agama, khususnya ibu-ibu, bisa juga mempersiapkan pertanyaan dengan kertas, baik materi hari ini atau di luar materi hari ini. Kemudian itu ada baru masuk masker baru. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu rahimahullah, mari kita sama-sama dengan kajian bersama guru kita, dan khususnya juga perlu diingatkan untuk tidak di saat ini untuk tidak memperbanyak salam. Ya, kalau memperbanyak salam, ya bisa menggunakan hand sanitizer atau juga cuci tangan. Ya, dan kita berdoa kepada Allah agar wabah virus COVID Corona ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu rahimahullah, mari sama kita dengarkan kajian bersama guru kita Ustaz Ramadhani Hafizullah. Para Ustaz, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyus salihin wa asyhadu anna Nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alan nasi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa man iktafa bi atharihi ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tu Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Bapak Ibu rahimakumullah, pada pagi hari ini kembali kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran pada surat Al-Qalam. Hari ini kita masuk pada ayat yang ke-43 dan masih kita bahas sedikit saja pada ayat yang ke-42 tentang Allah Subhanahu wa taala menampakkan betisnya nanti di hari kiamat, sebagaimana hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bahwa ketika di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala menampakkan betisnya yang
betisnya itu la yushbihuha syai', yang tidak menyerupai apapun. Artinya bahwa kita hanya bisa menetapkan Allah memiliki betis, tapi jangan disamakan betisnya Allah Subhanahu wa taala dengan betis segala makhluk yang ada di muka bumi ini, baik yang berkaki 2, berkaki 4, atau yang besar ataupun yang kecil. Karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai sesuatu, dan kaidahnya sudah saya sampaikan bahwa apa yang kita bayangkan tentang Allah, Allah tidak seperti apa yang kita bayangkan. Kemudian di saat itu seluruh makhluk takut karena melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk sujud semuanya. Tapi di situ Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah ketetapan, tidak semua manusia bisa sujud pada waktu itu. Dan kita sudah sebutkan kemarin siapakah orang-orang yang tidak bisa sujud tersebut. Kalau dalam hadits riwayat Al-Bukhari itu, orang-orang yang tidak bisa sujud tersebut adalah orang-orang yang sholat tapi mereka ria dalam sholatnya. Kalau orang kafir sudah pasti tidak bisa sujud. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa punggung mereka itu keras seperti tanduk sapi, kerasnya tidak bisa dibengkokkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir At-Tabari ada beberapa riwayat-riwayat yang beliau sebutkan. Ini saya sebutkan 2 riwayat. Ini pada ayat ke-43 ya. Nanti saja saya sebutkan. Sekarang saya sebutkan dulu keutamaan sujud. Udah belum kemarin? Belum. Nah, kita perlu mengetahui keutamaan sujud itu apa, hingga akhirnya kita tidak malas sujud. Kalau kita cerita tentang sujud kan cerita tentang apa? Sholat. Walaupun ada beberapa sujud yang tidak ada atau di luar sholat. Di antaranya sujud syukur. Apa bacaan sujud syukur? Kalau kita sujud syukur, bacanya apa? Hah? Gimana? Sujud biasa. Ya. Dalam hadits Nabi SAW disebutkan bahwa kana Rasulullah SAW idza asarrahu syai'un atau busyira bihi. Nabi SAW itu apabila mendapatkan kabar gembira, berita yang tidak biasa tapi sifatnya bahagia dan gembira, nikmat, kharra sajidan, maka Nabi SAW turun kemudian bersujud 1 kali saja dan tidak tersimpan, ya, artinya tidak terdapat hadis yang sahih bacaan sujud syukur Nabi SAW itu apa. Maka para ulama kita mengatakan bahwa sujud syukur itu boleh kita baca alhamdulillah saja, atau boleh kita baca doa sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau subhana rabbil a'la, itu boleh. Atau kita baca sujud, doa sujud sajadah juga nggak apa-apa, karena tidak ada hadits khususnya yang menjelaskan tentang apa yang dibaca ketika sujud syukur. Tapi kita perlu sama-sama pahami bahwa sujud syukur ini, kalau kata Imam An-Nawawi, dia nikmat yang tidak istimrar, tidak berkesinambungan nikmat itu. Kalau yang nikmatnya sifatnya berkesinambungan, itu nggak usah sujud syukur kalau dapat.
Tapi dia sekali-sekali nggak terduga tiba-tiba dapat kabar gembira, atau dinanti, ya dinanti keinginan tersebut sudah lama dinanti, kemudian Allah kabulkan, silahkan sujud syukur. Adapun sujud syukur seperti yang dilakukan oleh sebahagian orang ketika selesai sholat wajib biasanya. Ini beberapa orang-orang yang setelah selesai sholat wajib itu selalu sujud syukur dan membaca dalam sujudnya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini bid'ah, ya, ini bid'ah muhdats, sesuatu yang baru yang harus ditinggalkan, tidak boleh dilakukan, karena Nabi SAW tidak pernah tersebut oleh para sahabat beliau SAW sujud setelah selesai sholat 5 waktu, kecuali sujud sahwi, itu pun kalau terlupa rukun atau wajib sholat, ya. Adapun alasannya adalah karena sholat ini nikmat. Jadi kalau kita selesai sholat itu berarti kita baru selesai mendapatkan nikmat dari Allah SWT. Maka anggapannya itu nikmat yang besar, maka kita sujud. Jawabannya sederhana sekali. Sujud ini ibadah atau bukan? Hah? Sujud ibadah atau enggak? Ibadah. Sujud itu ibadah. Justru ibadah terbesar adalah sujud. Makanya tidak boleh kita itu sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena sujud ini ibadah, nah kembali kepada kaidah asal ibadah. Al-aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asal ibadah adalah haram untuk dilakukan. Haram kita melakukan ibadah itu sampai ada dalil yang memerintahkan kita untuk mengamalkan ibadah tersebut. Jadi kalau kita lihat hadis-hadis tentang apa yang dilakukan Nabi setelah selesai sholat wajib, maka kita tidak akan dapatkan Nabi SAW melakukan sujud setelah selesai sholat wajib. Yang beliau lakukan adalah yang pertama, Nabi itu kalau selesai sholat, karena beliau jadi imam, ya, Nabi SAW ketika selesai sholat beliau membaca astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu beliau berbalik badan. Nah, jadi bagi imam-imam ini, kapan imam itu berbalik badan menghadap ke makmum setelah selesai sholat, setelah dia selesai sholat? Jawabannya setelah membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru beliau sallallahu alaihi wasallam menghadap ke jamaahnya, ke makmum. Setelah itu baru berzikir dengan tangan kanannya dengan menggunakan ruas jari ini, tangan kanan. Kalau kata Syekh Al-Albani rahimahullah, ini ijtihad beliau karena beliau ahli hadis, beliau memahami hadis Nabi sallallahu. Disebutkan bahwa Nabi itu kalau berzikir dengan ruas jari tangan kanan dan tidak pernah berzikir dengan ruas jari tangan kiri. Maka beliau berpendapat bahwa berzikir dengan ruas jari tangan kiri itu sebuah bid'ah, karena Nabi tidak mengamalkannya. Ijtihad beliau menunjukkan bahwasanya apa? Ya sudah, tangan kanan aja. Ngapain tangan kiri kalau tidak dibutuhkan? Dan terdapat beberapa riwayat dari para sahabat bahwa Nabi SAW berzikir dengan ruas-ruas jari ini. Setiap jari kita ini kan ada 3 ruas, 1, 2, 3. Jadi cara ngitungnya itu dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi setiap ruas jari kita dari 1, 2, 3, 4 ini ada 7 hitungan dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau 7 kali 4 berapa? 28 kan. Nah, ini 5 dia. Dari sini ya, bisa dari sini boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlahnya 33. Kan cukup kanan aja. Nah, itu metode. Kalau misalnya kita mau pakai ini juga 3, 1, 2, 3 juga nggak apa-apa. 1, 2, 3 kalikan 5 berapa itu? 15. Berarti 2 putaran. Dia 30 tambah 1, 2, 3. Cuma terkadang saking kita ngayal sesuatu, begitu sebenarnya ini udah putaran keberapa, lupa ngulang lagi. Maka yang paling bagus tadi dia 1 putaran.
Tapi itu metode saja, kaifiyah dalam berzikir tidak ada masalah. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak tidak sujud syukur setelah selesai sholat wajib. Ini jangan dibiasakan. Adapun bacaan memang betul ya, kalau yang bacaannya sudah benar. Karena Nabi SAW kan mengatakan dalam hadits beliau, pesan Nabi SAW kepada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat Abdullah bin Umar, bahwa jangan ditinggalkan di ujung sholatmu, di ujung sholat wajib ya, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini ada khilaf di sini, memang ada dua pendapat yang menyatakan bahwa ini dibaca sebelum salam. Ini yang rajih, wallahu a'lam. Sebelum salam ini dibaca. Ada juga yang memasukkan ini bahagian dari zikir-zikir setelah selesai sholat. Jadi tadi kan istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram, baru dibaca ini Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dalilnya apa yang mereka pakai bahwa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ini dibaca setelah salam, bukan sebelum salam? Itu dalilnya adalah hadis tentang anjuran membaca ayat kursi. Ya, hadis tentang anjuran membaca ayat kursi setelah selesai sholat 5 waktu. Bahasanya sama. Fi kulli duburi shalah. Fi kulli duburi shalatin maktubah. Sama dia. Kalau hadis yang tadi Allahumma inni ala dzikrika itu juga bahasanya fi kulli duburi shalah, di ujung setiap sholat wajib. Ayat kursi, man qara ayatal kursi fi kulli duburi shalatin maktubah. Siapa yang baca kursi setelah selesai sholat 5 waktu? Sama. Atau di ujung sholat 5 waktu. Kan sama ini dia. Tapi kalau kita bacanya ayat kursi kapan? Sebelum salam atau habis salam? Setelah salam kan? Nah, jadi itu pendapat yang dipakai oleh sebagian ulama, dibaca Allahumma inni ala dzikrika itu dibaca setelah salam. Tapi Allah alam, sederhananya gini. Kalau bahasanya kalau yang diperintahkan untuk dibaca adalah doa, maka dibaca sebelum salam. Tapi kalau yang dibaca ayat Al-Quran atau surat dalam Al-Quran yang tidak ada kaitannya dengan doa, ayat kursi ada nggak doanya? Isinya? Ada nggak? Nggak ada. Ayat kursi nggak ada isinya doa di situ. Nggak ada permintaan kita di situ, hanya iqraru tauhid, ya, penetapan kita, pengakuan kita terhadap tauhid Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah taala itu memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang ada pada surat tersebut. Merujuk kepada hadis Nabi SAW bahwa Nabi itu SAW dalam hadis Abdullah bin Abbas, ketika Nabi mengajarkan doa tahiyat akhir, doa tahiyat, at-tahiyatu lillahi was-salawat thayyibat, assalamu alayka wa nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kemudian apa kata Nabi SAW? Tsumma la yatakhayyar minad du'a a'jabuhu yad'u bihi. Kemudian setelah selesai itu, pilihlah doa yang dia suka dan berdoalah dengan doa yang dia sukai tadi. Nah, maka dari hadis ini ulama mengatakan at-tasyahud, duduk tasyahud ini, baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, mahallud doa, yaitu tempatnya untuk berdoa di dalam sholat. Nah, itu dia. Nah, itu sebagai tambahan. Ini karena apa tadi, terkait dengan sujud syukur setelah selesai sholat wajib, nggak ada ya. Ini perlu saya sampaikan untuk supaya tidak salah dalam mengamalkannya. Ada salah seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sahabat anak kecil, masih kecil, paling usianya 7 tahun. Ini termasuk dari sighar sahabah. Jadi sahabat itu ada istilah sigharus sahabah. Sahabat-sahabat yang bertemu Nabi, mereka masih kecil, namanya sighar, saghir, kecil, masih kecil, masih anak-anak. Ada namanya kibarus sahabah. Kibar itu besar, artinya dewasa. Jadi sahabat-sahabat yang bertemu Nabi ketika mereka sudah dewasa. Makanya sebagai satu contoh kecil saja, kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi
yang mereka itu ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Nabi masih muda. Hadis itu menyatakan Nabi melakukan perbuatan ini. Nanti belakangan ada sahabat yang meriwayatkan hadis tentang kehidupan Nabi atau tentang tata cara ibadah Nabi. Yang sahabat ini ketemu sama Nabi di akhir-akhir usia Nabi. Berarti Nabi sudah tua. Kalau yang disampaikan oleh sahabat ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh sahabat Nabi yang ketemu Nabi SAW, bertemu dengan Nabi, bergaul dengan Nabi ketika Nabi masih sehat, masih muda, maka ini kita perlu bijaksana dalam menyikapinya. Saya kasih satu contoh gini, ini sebagai faedah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujur. Wa'il bin Hujur ini salah satu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis tentang gerakan sholat Nabi. Itu Wa'il bin Hujur, sahabat. Beliau ini ketemu Nabi ketika Nabi masih muda, istilahnya masih sehat gitu, badannya juga masih kuat, tenaganya juga masih kuat. Apa kata beliau? Kana Rasulullah SAW idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Nabi itu kalau sujud beliau mendahulukan lututnya baru kedua tangannya. Itu kata Wa'il bin Hujur. Berarti kan i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, mau sujud. Ini kan macam-macam ini. Yang ada di sini ini beda-beda. Ada yang tangan dulu, ada yang lutut duluan. Kalau kata Wa'il bin Hujur, Nabi SAW kalau sujud beliau meletakkan lutut nempel di tanah dulu, baru tangannya. Lalu hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu ketemu sama Nabi 2 tahun sebelum Nabi wafat. Berapa usia Nabi? 61 tahun. Ada yang 60 tahun di sini? Mana 60 tahun? Katanya 60 tahun. 60 tahun sama 40 tahun kan beda tenaganya kan? Beda. Kalau dalam hadis Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi SAW itu kalau sujud mendahulukan apanya? Tangannya baru lututnya. Mana yang kita pilih ini? Yang gini-gini nih. Maka saya sampaikan tadi, bijaksana. Jangan gara-gara ini ribut, nggak mau lagi sholat di sini. Salah semua kalian sujud kalian itu, sesat kalian sujud kalian. Mana ada sujud pakai lutut duluan? Yang ada lutut sujud tuh pakai tangan duluan. Kau yang salah. Mana pula sujud pakai tangan duluan, lutut duluan? Nggak habis-habis, nggak selesai-selesai. Ini karena nggak bijaksana dalam menyikapi masalah seperti ini. Sederhananya, kan sudah sampaikan tadi, Wa'il bin Hujur ketemu Nabi ketika Nabi masih muda, masih sehat. Jangankan sujud pakai lutut, lompat-lompat pun orang usia 50 tahun bisa. Tapi kalau udah 60 tahun lompat-lompat, apa lain lah, agak encok-encok lah sedikit dia. Jadi ketika Nabi SAW usianya 60 tahun ke atas, maka beliau SAW merubah turun sujudnya karena beban badannya itu juga artinya keadaan tubuhnya tidak lagi kuat sekuat masa mudanya. Jadi kalau dalam keadaan sehat, lutut duluan turun. Tapi kalau sudah tua, payah, cobalah bapak-bapak kalau udah usia 60 tahun ke atas, mau turun kan nggak bisa langsung duduk, nggak kayak tangan duluan kan, ancang-ancangnya aja lama. Begitu juga kalau mau naik. Makanya sederhananya kalau turun lutut duluan, naik lututnya duluan atau belakangan? Naiknya? Lututnya belakangan, karena semua bertumpu pakai kaki aja, tangan nggak perlu, orang kita masih kuat kaki kita. Tapi kalau 60 tahun ke atas, kaki udah nggak kuat lagi, goyang udah. Maka butuh bantuan tangan. Maka ketika Nabi SAW usia 60 tahun, beliau bertumpu pada tangan saat beliau bangkit dari sujud mau berdiri. Itu sebagai faedah gara-gara apa tadi? Sigharu sahabat dan kibar sahabat. Dari sini kita bisa ambil faedah, ya. Baik. Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sahabat masih kecil, masih anak-anak. Ini anak ini, kalau kita bilang anak, tapi ini sahabat ya, radhiyallahu anhu. Dia selevel ya, satu generasi, kalau istilahnya seletingan lah, atau satu paket kebekawannya sama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan termasuk juga ini Rabi'ah bin Ka'ab, satu lagi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. 5 sahabat ini. Kecil-kecil mereka semua, masih kecil-kecil, usia 7 tahun sampai 10 tahun antar itu. Ini mereka semua, mereka ini setiap hari bagaimana berlomba-lomba untuk berkhidmah kepada Nabi SAW. Jadi Rabi'ah ini satu hari dia duduk di bawah terik matahari, duduk di depan rumah Nabi SAW. Ngapain? Nunggu Nabi keluar rumah. Ngapain rupanya nunggu Nabi keluar rumah? Cuma mau makaikan sendalnya Nabi SAW. Luar biasa. Nabi keluar rumah ditunggu sama Rabi'ah bin Ka'ab. Ini bukan hanya dia ya, 5 sahabat yang saya sebutkan tadi semua sama. Mereka berlomba-lomba cuma untuk memakai sendal Nabi. Atau begitu Nabi SAW keluar rumah, Nabi mau kemana? Kalau Nabi SAW mau berwudu, dia langsung ambil air, dia tuangkan untuk berwudunya Nabi SAW. Atau Nabi mau mandi, dia siapkan airnya. Atau Nabi SAW mau istinja atau buang hajat, dia siapkan semuanya. Maka Nabi SAW ini namanya juga Nabi ya, boleh memiliki sifat rahmat yang sangat tinggi sekali, besar sekali. Kemudian Nabi SAW satu hari memanggilnya, dipanggilnya, Rabi'ah, kemari. Tujuan Nabi SAW manggil dia adalah ingin ngasih hadiah, kasih hadiah. Karena ini syariat kita, sunnah. Nabi SAW mengatakan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa ilam tajidu ma tukafi'unahu faqulu jazakumullahu khairan. Apabila ada orang berbuat baik kepada kalian, apa saja berbuat baik kepada kalian, fakafi'u, maka balas kebaikannya. Kalau dia ngantarkan durian 2 goni banyak kali, mahal masih durian ya, 2 buah kita balas 3, karena kita dikasih penghormatan. Setiap kali kita dikasih penghormatan, kita harus balas penghormatan itu dengan yang lebih baik. Ini ngarapkan dikasih durian sama orang tapi nggak pernah ngasih durian, sama juga ya, itu contoh. Fa ilam tajidu ma tukafi'unahu faqulu jazakumullahu khairan. Kalau kalian tidak punya sesuatu yang bisa kalian berikan kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kalian, maka ucapkanlah jazakumullahu khairan, doakan dia. Nah, ini kan Nabi menyampaikan dan Nabi mengamalkan. Pengamalannya lihat ini, Nabi SAW memanggil anak tadi, kemudian Nabi SAW berkata, saya ingin memberi kamu hadiah. Maka Nabi SAW berkata, salni, minta kepadaku, mau apa nanti ku kasih semua. Ibu-ibu, kalau anak ibu usia 7, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, adik mau hadiah apa yang dibilang ya? Handphone ya? Sepeda, handphone, apa lagi? Mainan? Robot-robotan. Masa kecil nggak main robot-robotan ya? Curhat masa kecil ya, Masya Allah. Maka Nabi SAW ketika beliau bertanya demikian, anak ini langsung pantang dia. Oh, ini ada kesempatan emas, jangan disia-siakan, apalagi hadiah dari Nabi SAW. Maka dia berkata, Rasulullah, uridu murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya pengen menjadi sahabatmu di surga. Anak kecil, mental orang soleh, paling soleh di Binjai ini, nggak terpikir sama dia. Bahkan Nabi SAW merasa nggak yakin. Apa kata Nabi SAW? Awal ghairu dzalik, maksudnya yang lain, gak usah yang itulah, yang lain. Namanya anak-anak kan dia pengen sesuatu yang dia bisa bahagia dengannya untuk bermain gitu kan. Nabi SAW pengen yang ada di benak Nabi itu ya mainan apa saja. Nabi SAW usahakan untuk dapat. Tapi dia ulangi, enggak ya Rasulullah, saya mau ini. Bahkan dia berkata, Nabi SAW bertanya lagi kepadanya, siapa yang ngajarkan kamu ini? Man 'allamaka hadza? Siapa yang ngajarkan kamu ini? Enggak ada ya Rasulullah. Enggak ada yang mengajarkan saya ini kecuali cinta saya kepadamu. Kalah cinta kita kepada Nabi daripada cinta anak kecil ini sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus apa kata Nabi sallallahu? Ya Nabi kan udah nyerah, memang ini permintaannya, mau ngomong apa lagi? Maka Nabi SAW, sebetulnya Nabi SAW, kalaupun dia bilang, iya aku akan berdoa kepada Allah, kamu nanti jadi
sahabatku di surga. Pasti dikabulkan? Pasti. Karena Allah Subhanahu wa taala itu doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi SAW mengajarkan satu pelajaran penting kepada anak ini, kepada sahabat ini, dan kepada kita semuanya, bahwa untuk mencapai satu derajat yang tinggi ini kan namanya firrafiqil a'la, yaitu tempat yang paling tinggi, al-jannatul firdaus, yang isinya adalah para nabi dan syuhada dan orang-orang saleh. Apa kata Nabi SAW? A'inni ala nafsika bikathrati as-sujud. Bantu aku, kata Nabi SAW. Kamu mau minta supaya kamu jadi sahabatku di surga. Kata Nabi, bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan kamu memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan penting ini pelajarannya, bahwasanya apa? Kamu gak akan bisa sampai pada derajat yang paling tinggi nanti bersamaku di surga dan bersama para nabi-nabi yang lain itu kalau tidak banyak melakukan perjuangan dalam ibadah, terutama sujud, yaitu salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga jadi jadi isyarat bagi kita bahwa semakin kita banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama yang sunnah ya, salat sunnah, maka ini menjadi sebab kita akan dikumpulkan oleh Allah nanti di surga bersama para nabi, khususnya dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keutamaan sujud yang pertama. Masih malas sujud? Jadi mau berkawan sama siapa kita nanti? Kalau orang nggak sholat, kawannya siapa? Firaun. Ahok nggak hitungan tuh bang. Kalau dalam hadits Nabi sallam, beliau mengatakan bahwasanya orang-orang yang nggak sholat ini husyira yaumal qiyamah. Nanti ini akan dikumpulkan di hari kiamat sama siapa? Firaun wa Haman. Masih ingat Haman itu siapa kan? Asistennya Perdana Menterinya Firaun. Dan Umayyah bin Khalaf. Ini 11-12 sama Abu Lahab. 3 ini. Kalau kita banyak sholat, nanti dikumpulkan bersama para nabi. Itu yang pertama ya, keutamaan sujud. Setan itu, iblis, jin, setan itu paling iri kalau lihat seorang muslim sujud. Bahkan sampai apa dia? Sampai menangis. Yang katanya dendam, benci sama iblis, yang benci sama setan, buat dia menangis. Dengan cara apa? Sujud. Lihat di hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari bahwa setiap kali seorang anak Adam dia membaca ayat sajadah, kemudian dia sujud. Berarti kan sujud tilawah ini berapa kali sujud? Maksudnya sujudnya berapa kali? Sujud sajadah ini sekali. Nah, kalau sholat kan kita sujud minimal 2 rakaat, berapa kali sujud? 4. Nah, ini Nabi SAW memberikan contoh yang pendek aja. Sujud di luar sholat saja. Lihat apa yang dirasakan oleh setan ataupun iblis ya, ketika dia melihat seorang anak Adam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berkata, Nabi SAW mengatakan, ketika dia sujud, maka dia telah membuat iblis atau setan menangis. Dan setan berkata, bahagialah kamu anak Adam. Salut dia sama kita. Apa kata dia? Kamu disuruh sujud, mau sujud, maka kamu masuk surga. Aku, apa katanya? Disuruh sujud oleh Allah, nggak mau sujud, maka masuk neraka. Makanya orang-orang yang banyak sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu neraka nggak mau bakar jasadnya. Makanya sujud ini adalah salah satu amalan terbaik untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka. Itu keutamaan sujud yang kedua. Ibu-ibu
Saya tahu ini ibu-ibu orang sabar. Dan saya tahu kalau ibu punya kawan yang gak sabar. Ibu sudah sabar nahan mulut supaya tidak menyakiti kawan ibu. Tapi ternyata kawan ibu itu mulutnya lebih tajam daripada apa? Terserahlah, yang paling tajam apa itulah nih. Ini ibu-ibu yang tajam mulutnya, tolong ditumpulkan sedikit, Bu. Kalau perlu datang ke tukang apa? Tukang besi, dibakar dulu, terus ditumpulkan atau dibuat benda yang lain yang tidak bisa digunakan untuk melukai. Senyum-senyum ibu ini. Kenapa senyum ibu? Hah? Haya. Berapa tahun ibu ngaji? Dari usia gadis sampai sekarang ibu ngaji. Saya tengok dari tahun 2010 sampai sekarang orang yang ngaji itu juga ya. Berarti kan udah lama kali ngaji itu ya. Tolong dijaga lisannya, Bu. Ya, tolong dijaga lisannya. Ketika ibu sudah jaga lisan ibu dengan baik, ibu tidak menyakiti hati orang lain, maka ibu sudah selamat di situ. Nah, sekarang ibu diminta untuk lebih sabar menghadapi mulut-mulut kawan ibu yang masih tajam yang belum ditumpulkan tadi. Jangan sampai ibu terpancing ya, akhirnya yang tumpul tadi ibu tajamkan lagi. Saya kasih senjata pamungkas, Bu. Ini senjata pamungkas nih. Kalau ibu amalkan ini, ibu akan kuat menghadapi tajamnya mulut-mulut kawan ibu yang gak bisa ditumpulkan itu. Nanti biar Allah yang numpulkan nanti di hari kiamat. Kapok lah itu orang-orang yang masih tajam mulutnya. Apa senjatanya coba? Supaya kita itu kuat, gak gampang sakit hati, ataupun kalau kita sakit hati terhadap omongan orang, kita tidak ada keinginan untuk membalas. Kalau nggak sakit hati itu hampir nggak ada lah ya. Mana cerita kita ini direndahkan orang, diejek orang, diomelin, yang bagus pun kita buat jelek aja di mata dia. Emang kayak gitulah. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti dhiddul masawiyah. Ini peribahasa Arab mengatakan, kalau orang melihat orang lain dengan mata yang ridho, maka semuanya yang buruk pun jadi baik. Sebaliknya, kalau orang melihat orang lain dengan mata kebencian, yang baik itu jadi sesuatu yang buruk, nggak ada baiknya. Ini orang-orang kayak gini nih dah. Ini orang-orang yang dibutakan hikmahnya, nggak punya hikmah dia. Yang paling penting kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau ibu mau sabar terhadap apa yang ibu alami dari ketajaman-ketajaman mulut-mulut kawan-kawan ibu ini, walaupun sesama pengajian juga terkadang, nggak apa-apa, Bu. Jangan gara-gara itu ibu jadi nggak mau ngaji lagi. Biar aja. Saya kasih senjatanya. Apa senjatanya? Nanti ibu buka surat Al-Hujur. Al-Hujur itu Al-Hijr ya. Surah Al-Hijr. Al-Hijr. Ayat 97 98. Ini senjata pamungkas. Ini sudah dipraktekkan oleh Nabi. Allah langsung yang memerintahkannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Apa kata Allah? Muhammad, kami tahu bahwasanya hatimu merasa sangat berat, sangat sempit, sangat sakit sekali dengan apa yang mereka ucapkan terhadapmu. Mereka mengatakanmu begini, mengatakanmu gila, kamu ini tukang sihir, kamu ini semuanya. Allah tahu nggak kalau ibu dikata-katain? Bu, tahu nggak Allah? Tahu. Terus? Nah, ketika Allah Maha tahu, ini solusinya, Bu. Apa kata Allah?
fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Perbanyaklah bertasbih. Dia jelek-jelekkan ibu baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Biar aja, lantaklah kau situ, aku dapat pahala, aku dapat dosa. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Maka orang yang bodoh adalah orang yang membalas kebodohan orang. Dia lebih bodoh daripada kebodohan orang tadi. Ibu kalau balas, ibu lebih bodoh daripada dia, Bu. Udah tahu ibu dia bodoh. Kenapa ibu balas? Berarti ibu sama bodohnya. Bagus ibu bertasbih. Terus ngapain? Wa kun minas sajidin. Perbanyaklah kamu sujud. Aman insyaallah, Bu. Hati ibu akan kuat, mental ibu akan kuat, dan ibu gak gampang sakit hati, ibu gak gampang membalas keburukan orang. Ibu lebih kuat dan lebih sabar menghadapi tingkah dan sikap serta perkataan-perkataan orang lain. Ini peganglah. Yakinlah, jadikan sebagai pedoman, karena ini petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sengaja saya sampaikan ini supaya kita merasakan bahwasanya sujud ini manfaatnya luar biasa sangat besar. Ya, wallahu a'lam. Baik, saya kira ini beberapa keutamaan sujud, tapi terakhir saya sebutkan keutamaan sujud bahwa nanti bisa dilihat surat Muhammad ya. Ayat terakhir. Surat Muhammad itu surat Al-Fatah. Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufari ruhama'u bainahum tarakum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ciri-ciri umat Muhammad itu adalah terdapat tanda sujud di wajah mereka, bukan di gini, tapi di wajah. Pertanyaannya, yang dimaksud dengan tanda sujud di wajah itu apa? Hah? Kening. Apa itu? Apa, Pak? Wajahnya bersih. Banyak juga yang sujud jerawatnya banyak, Pak. Apalagi stres dia. Hah? Gimana aura itu? Jelaskan dulu aura itu apa. Iya. Masya Allah. Baik. Tanda kening bekas sujud di kening itu salah satu dari tanda saja. Ya namanya orang banyak sujud tuh ya biasa, pasti ada bekasnya. Tapi kalau dalam penjelasan para ulama tafsir kita, mereka tidak ada yang menyebutkan ini. Ada beberapa riwayat, di antaranya adalah bekas sujud, tanda di wajah mereka terdapat tanda-tanda sujud. Di antaranya adalah kalau subuh pagi-pagi nampak dari wajah mereka bahwasanya mereka ini begadang di malam hari. Begadang. Karena malamnya ngapain? Sholat. Itu dia. Yang matanya agak-agak sembam dikit. Nabi kan gitu. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Itu Nabi matanya apa istilahnya itu? Sembam atau apa? Bengkak dia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dulu kan orang sahabat tuh sujud nggak ada ini karpet ini, langsung ke pasir. Selesai sholat pagi-pagi itu nampak kotor keningnya bekas pasir. Gitu dia. Nah, itu beberapa penafsiran. Dan lebih radhiyallahu alam, ini perkataan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Wa qala ba'dhum inna lil hasanati nuran fil qalbi. Ketahuilah sesungguhnya setiap kebaikan, terutama sujud, itu mengeluarkan atau memberikan manfaat cahaya dalam hati kita. Artinya hati kita ini menjadi lapang. Orang yang banyak sujud kan tadi kita bilang, orang yang banyak sujud dia akan lebih bisa menguasai hatinya untuk tetap bersabar dan lapang dari segala kesempitan yang dihadapi. Wadiya'un fil wajih. Dan sinar, pancaran dari wajah. Itu yang disebut sama Ustaz Ridho tadi, namanya apa istilahnya? Aura. Ya. Nampak itu aura-aura sujud itu nampak. Ya. Kemudian yang ketiga, ini manfaat sujud ini. Yang pertama,
hati kita menjadi lapang. Yang kedua, ada pancaran sinar atau cahaya yang nampak dari wajah kita tapi nggak bisa kita ungkapkan, hanya bisa kita lihat, ini orang sujud ini, rajin sholat dia. Kemudian yang ketiga adalah wasi'atun fi rizq. Ini perkataan Ibnu Qayyim ya. Wasi'atun fi rizq dalam tafsir Ibnu Katsir. Wasi'atun fi rizq, yaitu sholat itu, sujud itu menambah atau melampangkan rezeki. Itu katanya. Dan ini yang paling penting. Wa mahabbatun fi qulubin nas, membuat orang suka kepadanya. Mana ada orang gak suka sama orang yang orang soleh? Gak ada. Kalau ada orang gak suka sama orang soleh, berarti ini orang bermasalah. Dan zaman sekarang memang kebalik, lebih suka berkawan sama orang yang begajul. Begajul itu bahasa apa tuh? Bandel, orang gak soleh daripada orang soleh. Nanti Bapak Ibu rahimakumullah, di hari kiamat, saat kita dibangkitkan oleh Allah Ta'ala di padang mahsyar, kita gigit jari begini. Menunjukkan apa itu istilah gigit jari itu? Bahasa istilahnya apa? Penyesalan yang sangat tinggi. Kenapa? Satu, karena kita tidak mengikuti Rasul sebagai petunjuk hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak mau berteman sama orang soleh. Karena Allah SWT katakan dalam surah Al-Furqan tuh ya, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kenapa lah enggak dulu aku ikuti saja petunjuk Nabi? Artinya kenapa enggak mengerjakan perintah Nabi SAW? Satu. Yang kedua, ya laitani ya wailata laitani lam attakhid fulalan khalila. Kenapa enggak ku jadikan dia itu sebagai teman dekatku dulu? Kenapa? Karena tengok temannya ini yang dulu di dunia dia soleh, yang awalnya dekat, tapi karena dia soleh mulai menjauh malah. Karena dia nggak siap jadi orang soleh. Karena diceramain aja. Nggak boleh nih, janganlah gitu, harus gini, kita harus ini, harus itu. Kalau jadi saya orang soleh nggak mau, maka dia menjauh. Dilihatnya orang soleh tadi yang dia jauh dari orang soleh ini di hari kiamat memberikan apa? Syafaat kepada kawan-kawannya. Ternyata ketika dia berkata, aku temanmu, ingat kamu kita pernah ngaku-ngaku sama. Kalau udah orang jadi pejabat, kok lupa sama aku? Gitulah kok kan, lupa sama aku. Padahal memang nggak kenal. Dulu waktu masih belum jadi nggak mau berkawan. Sekarang begitu jadi mulai dekat-dekat. Di hari kiamat gitu juga. Masih ingat kok sama aku? Aku dulu gini, kita sama segala macam. Tapi nggak ditolong juga sama dia. Yang ditolong adalah orang-orang lain. Karena salah satu syafaat di hari kiamat yang Allah berikan kepada manusia adalah syafaatnya orang soleh kepada orang-orang yang berkawan sama orang soleh tadi ini. Sebutkan dalam hadits masalah riwayat Imam Muslim, bagaimana ketika orang soleh itu sudah sampai di depan pintu surga, menyeberangi sirat sampai di depan pintu surga, ketika mereka lihat ke belakang, apa yang mereka lihat? Siapa? Kawan-kawannya. Kawan-kawannya jatuh ke neraka. Ada yang baru kakinya masuk sampai mata kaki, ada yang baru sampai betis, maksudnya dia sudah masuk neraka baru sampai betis, ada yang sudah sampai pinggang, ada yang sudah mulai menenggelamkannya. Ketika mereka orang-orang soleh lihat ke belakang, maka mereka berkata kepada Allah Ta'ala, ya Allah, sesungguhnya dia itu semua yang disebutkan dulu kami sama sholat bareng, sholat berjamaah di masjid ini. Dulu kami puasa sunnah sama, dulu kami baca Quran sama, dulu kami belajar sama, dulu kami ngaji sama. Semua yang disebutkan ya Allah sama dia, sama bareng-bareng beribadah ya Allah. Kemudian Allah berkata kepada mereka, kalau begitu jemput mereka, selamatkan mereka dari neraka. Betul, mereka semua lari diselamatkan dari neraka, kemudian dia aja masuk ke dalam surga Allah SWT. Itu yang akan menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Maka bahasa Medannya, pauklah orang-orang yang punya teman soleh tapi nggak mau dekat sama dia. Ya ini bahasa serius ini. Allah dekatkan kepada kita orang soleh, kawan yang soleh, malah kita hindari. Kan bodoh ini. Siapa yang mau kita cari? Mau berkawan sama siapa kita?
Sebenarnya kita ini berkawan itu apa yang kita cari? Itu saja. Kalau kita berkawan niat kita adalah dunia, kita nggak akan pernah dapat orang soleh. Titik. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang kita cari adalah kebahagiaan dunia akhirat dan kebaikan dunia akhirat, Allah akan dekatkan orang-orang soleh sama kita. Bagaimana tadi orang gigit jari? Kenapa lah nggak dulu aku berkawan sama dia? Ini menjadi perhatian oleh para ulama kita. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, pemberian terbesar yang Allah berikan kepada seseorang setelah Islam adalah apa? Akhun saleh, teman yang soleh. Ternyata teman soleh itu kita cari, baru nanti Allah kasih. Kalau saya sederhana, Bapak Ibu rahimakumullah, kita ini punya 2 tugas, dan tugas ini harus betul-betul kita kita realisasikan dalam hidup kita, kita tanamkan betul-betul dalam diri kita. Yang pertama adalah carilah teman yang soleh, 1. Yang kedua, ini penting, jadilah teman yang soleh. Pas ini kan, orang soleh tadi pingin teman soleh juga nggak? Ya sudah, temannya ya kita ini. Jangan cuma kita nyari orang soleh saja. Karena orang soleh banyak atau sedikit? Sedikit. Ya jadilah kita orang soleh juga. Maka pas dia orang soleh ketemu dengan orang soleh, jadi jadilah teman yang baik dan carilah teman yang baik. Jadilah teman yang soleh dan carilah teman yang soleh. Sempurna lah. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat dan para ulama-ulama kita, bagaimana mereka mengajarkan hal ini kepada kita. Wallahu a'lam. Itu terkait dengan keutamaan sujud ya. Sedikit kita tambahkan lagi Bapak Ibu rahimakumullah. Ayat 43. Ketika mereka nggak bisa sujud, apa yang terlihat dari wajah mereka? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Khashi'ah itu artinya takut sekali. Karena ketakutan, orang kalau takut bahasa kita ini pucat wajahnya. Mukanya pucat karena takut. Kalau dalam bahasa Arab, pucat itu nggak ada istilah pucat. Yang ada apa? Hitam. Nah, istilah kalau dalam bahasa Al-Quran itu kan ketika wa idza busyira ahaduhum bil untha adalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila dulu orang-orang jahiliyah dulu, kalau mereka punya anak, lahir anaknya, ternyata anaknya perempuan, itu wajahnya berubah menjadi hitam kemerah-merahan, pucat, malu sekali dan marah serta takut. Nah, itulah dia khasyi'atan. Itu disebut dengan istilah takut, pucat, kemudian juga wajah mereka itu nampak hitam, auranya sangat jelek sekali karena ketakutan. Apa yang mereka lihat itu mereka ketakutan karena mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa sujud. Sujud ini sebetulnya kan bentuk penghinaan diri. Kita kalau sujud ini kita menghinakan diri kita sendiri, Bapak Ibu rahimakumullah. Tapi ini dia kelasnya. Kita menghinakan diri di hadapan siapa? Di hadapan pencipta kita, di hadapan pencipta alam semesta kita. Maka kita berkelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah paling benci dengan manusia yang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Allah taala, burung hudhud, tahu burung hudhud? Pernah nengok burung hudhud? Coba buka handphone masing-masing, cari burung hudhud sekarang, coba lah. Kayak mana bentuknya itu? Burung itu kecil dia, tapi ada jambulnya, indah sekali. Burung hud ini anggotanya siapa dia? Nabi Sulaiman. Apa ceritanya rupanya? Nabi Sulaiman pagi-pagi sweeping. Sidak dia. Tengoknya burung hud, nggak ada ini hud ini, kemana ini? Ditunggu, nggak datang-datang. Nabi Sulaiman berkata, "La u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin." Ini kalau dia pulang, ku hukum dia. Atau ku sembelih aja, goreng. Sembelih saja, atau dia pulang kembali dengan membawa alasan yang tepat. Begitu pulang, kamu dari mana?
Ngapain? Kemana? Apa laporan dia? Saya keliling-keliling, jalan-jalan, JJS, jalan-jalan sore. Keliling-keliling gitu kan. Apa yang dia dapat? Seorang wanita. Hebat, seorang wanita, ratu. Dia punya kekuasaan yang sangat luas, rakyatnya banyak dan kekayaannya juga melimpah. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams min dunillah. Saya melihat mereka semuanya sujud kepada matahari. Lihat nih, seekor burung hudhud enggak terima kalau ada manusia yang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan tadi, Allah itu sangat tidak suka kepada orang yang sujud kepada selain Allah. Karena sujud itu adalah bentuk menghinakan diri paling tinggi, nggak ada lagi. Kalau kita mau menghinakan diri kita di hadapan siapapun, yang paling tinggi adalah sujud. Kalau sudah sujud ini, udah nggak ada lagi bentuk apa penghinaan diri, merendahkan diri. Jangankan sujud kepada orang. Mungkin kita sebelum saya lanjutkan, mungkin kita pernah lihat film-film dulu, misalnya film-film kerajaan gitu kan. Itu gimana itu kalau bukan salah aja masuk dari pintu mau jumpa raja di istana, jalannya udah gimana dia? Udah jalan jongkok dia, merangkak. Sebagai bentuk apa? Ta'zim, menghambakan diri dan memuliakan itu rajanya. Pertanyaannya, bolehkah ini? Nggak boleh. Kalau bapak ibu pernah nonton film Ar-Risalah, film Ar-Risalah itu ada salah seorang sahabat yang dikirim sama Nabi SAW ke Raja Kisra sana. Kalau di sana kan gitu, masuk ke istana raja tadi. Kami di sini punya budaya, kalau mau ketemu raja harus jalan jongkok dari mulai ujung pintu sampai jumpa dia. Disuruh berdiri, kalau enggak jongkok aja sampai pulang. Mana peduli dia masuk ke istana naik apa? Naik kuda. Entah lupa saya namanya siapa. Islam itu ya'lu, Islam itu tinggi. Nggak ada nge-nge kali dia sama tunduk kali, tenangkan aja palanya. Nggak boleh. Umar bin Khattab pernah memukul salah seorang sahabat yang kalau jumpa Umar seperti penjilat-penjilat di zaman sekarang. Kayak mana itu? Ya ibarat kalau ada pejabat datang kayak dia tunduk sampai lebih pendek daripada ruku. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya kalau masuk dari pintu itu kemari, setiap kali datang kemari, saya nggak pernah nundukkan badan. Siapa rupanya Bapak ini semua? Kenapa? Karena nggak berhak untuk digitukan. Karena sama kita di hadapan Allah SWT. Paling saya sekedar salam, saya julurkan tangan saya kemari menunjuk sebagai bentuk apa? Penghormatan. Kalau orang dulu gimana? Atau bukan orang dulu, sekarang lah. Hei, kau jalan nggak ada adab kau di depan kakek-kakek, nenek-nenek ini. Jalan gitu aja. Ini budaya feodal namanya. Feodal itu apa? Londo, Belanda. Iya. Dulu kan orang-orang pribumi ini disuruh kayak gitu sama orang-orang apa? Sama Belanda. Nggak ada. Kalau mau lewat, ucapkan assalamualaikum, minta mohon maaf Bapak Ibu, permisi lewat. Nggak mesti tunduk-tunduk. Budaya apalagi sampai jalannya jongkok, nggak boleh. Ada pertanyaan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kami perintahkan kepada Nabi Adam, perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Allah ridha enggak kalau ada makhluk sujud kepada selain Allah? Enggak ridha. Tapi kenapa Allah perintahkan malaikat sujud kepada Adam? Berarti sujud kepada selain Allah boleh atau enggak? Gimana ini? Jadi sujudnya apa ini? Bentuk penghormatan kayak mana? Host.
Siap, gerak, hormat, gerak. Apa hukumnya hormat, gerak? Hormat bendera itu boleh nggak? Hah? Semua boleh. Tai goreng pun boleh. Nah, sujud yang dimaksud dalam apa namanya? Ayat tadi adalah dalam apa? Tafsir para ulama kita, mereka menyebutkan inhina. Inhina itu sekedar menundukkan badan sedikit aja. Hormat kalau kita ini, selamat pagi Pak, gitu aja. Assalamualaikum Ustaz, itu boleh. Nggak apa. Tapi kalau lebih daripada itu, kayak orang bukan itu apa? Jepang. Dia kan terlalu apa dia? Itu nggak boleh. Sujud. Baik ya. Kenapa tadi ke sana? Gara-gara khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Di wajah mereka takut. Dalam surah Al-Ghasyiyah, hal ataka haditsul ghasyiyah, wujuhun yawma idzin khasyiyah. Hari itu wajah mereka sangat ketakutan. Kenapa takut? Yang pertama, disuruh sujud nggak bisa sujud. Ibarat, ya nggak usah kita buat ibarat lah ya. Kalau udah disuruh sujud, semua orang sujud, dia nggak bisa sujud. Ini kan tanda apa ini? Udah tanda nggak selamat udah. Semua orang disuruh sujud, semuanya bisa sujud, dia nggak bisa sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara semuanya mengharapkan belas kasihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat ibu-ibu misalnya seorang guru, nggak apa-apa saya kasih contoh, muridnya semua main-main, ribut-ribut, lari sana dari sini semua. Hei anak-anak semuanya duduk. Ini ada 1, 2, 3 anak yang nggak mau duduk, petiko dia. Kira-kira ibu senyum-senyum atau lempar penghapus dulu bang? Kalau sekarang payah. Begitulah menunjukkan bahwasanya mereka itu apa? Melawan. Ini orang-orang yang nggak mau sujud di hari kiamat itu menunjukkan bahwasanya mereka melawan. Melawannya bukan di hari kiamat nanti, tapi di dunia. Maka ada kata wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dulu di dunia disuruh sujud nggak mau sujud. Kan melawan itu namanya, bandel. Sekarang baru dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak bahwasanya mereka ini melawan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya nanti selama di dunia disuruh sujud nggak mau. Dan kalau lanjut sedikit ya, lanjutan dalam surah Al-Ghasyiyah itu amilatun nasibah. Yang kedua, kenapa orang-orang di hari kiamat itu mereka wajahnya pucat takut, gemetaran semuanya sampai keringatnya membasahi dia? Yang pertama tadi suruh sujud nggak bisa sujud. Yang kedua, amilatun nasibah. Mereka banyak melakukan kebaikan di dunia tapi tidak dianggap oleh Allah Ta'ala. Capek beribadah tapi ibadahnya nggak diterima oleh Ta'ala. Siapa? Orang kafir kan banyak berbuat baik, nggak diterima oleh Ta'ala. Yang kedua, orang muslim beramal soleh tapi amal solehnya ghairu muwafaqati bi sunnati Rasulullah SAW, tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Amilatun nasibah, sangat lelah beribadah, lelah beramal tapi nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Apa enggak? Ibarat Bapak Ibu rahimakumullah, ketika mau membayar sesuatu, udah mau bayar lunas, duit udah dibawa ini di tas, begitu dibuka duitnya hilang. Kayak mana kira-kira? Begitulah. Nanti kita di hari kiamat untuk masuk ke dalam surga kita bayar pakai amal soleh itu kan, bukan gratis. Kita bayar pakai amal soleh. Itu pun kalau Allah rahmati, kalau Allah mau. Kalau Allah nggak mau, berapa banyak kalau di televisi itu seratapan hati suara istri itu, kayak mana itu bu? Minta maaf, ngasih ini ngasih itu, nggak sudi aku nerima semuanya, kan gitu kan? Dia kasih ini kasih itu nggak mau. Kenapa? Allah juga demikian. Dibawa banyak-banyak oleh seorang kafir kebaikan-kebaikan di dunia, ada catatannya Allah nggak terima. Orang soleh, orang beriman, orang mukmin, orang Islam juga sama. Dia bawa amalan baik banyak-banyak, tapi nggak Allah terima. Dan Allah maha berkehendak, Allah surga punya Allah. Karena surga itu bukan dibayar, bukan hanya sekedar dibayar dengan amal soleh saja, tapi surga itu harus dapat persetujuan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kemudian tarhaquhum dhillah. Tarhaquhum itu artinya tercampur dengan dhillah. Dhillah itu artinya kehinaan, hina sekali. Wa qad kanu yud'auna ila sujud, dulu di dunia mereka diminta untuk sujud. Kalau dalam tafsir At-Tabari disebutkan
yasma'ul munadi ila salatil maktubah fala yujibuhu. Ini dalam tafsir tafsir At-Tabari disebutkan dari Sa'id ibn Jubair, sahabat Nabi SAW, ketika beliau menafsirkan apa yang dimaksud dengan dulu di dunia mereka diminta untuk sujud tapi mereka nggak mau sujud. Siapakah orang-orang itu? Sahabat yang mengatakan yasma'ul munadi, yasma' munadi, dia mendengar suara adzan. Ila shalah, ya, dia mendengar suara panggilan adzan. Al-maktubah, salat wajib. Fala yujibuhu, dan dia tidak mendatangi salat tadi. Berarti enggak salat berjamaah. Maka saya bilang kemarin ada 5 orang yang enggak bisa sujud di hari kiamat. Yang pertama, orang kafir. Yang kedua, orang munafik. Yang ketiga, muslim tapi tidak salat. Yang keempat, muslim salat tapi tidak berjamaah. Ini maknanya, ini tidak berjamaah. Yang kelima adalah orang salat tapi ria dalam salatnya. Saya sebutkan satu riwayat lagi. Saya kira ini riwayat yang terakhir, disebutkan juga dalam tafsir At-Tabari dari Qatadah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW mengatakan yu'dzanu lil mu'minina yaumul qiyamati fis sujud fayasudul mu'minuna wa baina kulli mu'minaini munafiqun fayaqsu dhuhurul munafiq 'anis sujud wa yaj'alullahu sujudal mu'minina 'alaihim tawbiqan wa dhullan wa sigharan wa nadamatan wa hasratan. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan Allah mengizinkan orang-orang mukmin untuk sujud di hari kiamat ketika melihat sak atau betisnya Allah Ta'ala. Fayasjudul mu'minun, maka orang-orang mukmin sujud. Baina kulli mu'minaini munafik, di antara dua mukmin ada satu orang munafik. Jadi 3 orang, 3 orang mukmin, 3 orang Islam, 3 muslim, 2 sujud, 1 nggak bisa. Jadi kalau berarti perbandingannya itu seluruh manusia ini muslim ya. Kalau kafir lain lagi, ini muslim. Karena munafik itu dia lebih dekat kepada, sebetulnya walaupun lebih dekat kepada kekufuran, tapi dia bercampur bergaul dengan orang-orang muslim gitu dia. Setiap 2 orang mukmin, 1 orang munafik yang tidak bisa sujud. Kenapa? Maka Allah buat punggung mereka keras dan tidak bisa sujud. Kemudian Allah jadikan sujudnya orang-orang mukmin itu sebagai ejekan kepada orang-orang munafik atau orang-orang kafir, bahwasanya mereka di dunia mereka tidak mau sujud, orang-orang mukmin di dunia mereka sempatkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia orang mukmin merendahkan diri di hadapan Allah, nanti di hari kiamat mereka dimuliakan oleh Allah Taala. Kemudian orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang yang enggak mau salat, di dunia mereka tidak mau merendahkan diri di hadapan Allah, maka nanti di hari kiamat mereka itu sangat direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasullaha fanasiyahum, mereka melupakan Allah, maka Allah pun melalaikan mereka. Allah enggak peduli sama mereka dan Allah meninggalkan mereka. Allah alam. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Taala orang-orang yang sujud, dan kita jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu datang ke masjid ketika adzan dikumandangkan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan kira-kira? Kepada Ibu saja yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaan Pak ada 2. Yang pertama, apakah ada perbedaan sabda Nabi Muhammad SAW dengan hadis Nabi Muhammad SAW? Itu 1. Yang kedua, tentang tadi berteman dengan orang soleh. Kebanyakan dilihat Pak, banyak orang soleh Pak, tapi dalam status sosialnya dia jauh. Ini kadang orang memang sangat merendahkan. Ini bagaimana Pak menurut dari pandangan secara di mata Allah? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Ya. Banyak kita lihat Ustaz, orang yang keningnya sampai hitam gitu. Apakah itu termasuk ciri-ciri? Itu ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca buku Pak Ustaz. Di dalamnya ada seorang ahli ibadah. Pada saat dia mau sholat tahajud, dia duduk, terus ketemu malaikat membawa buku. Bawa apa? Buku. Orang yang masuk surga, nama-nama orang yang surga. Terus ditanya si ahli ibadah itu, apakah nama saya ada di dalam buku itu? Terus dibuka malaikat itu tidak ada. Saya kan ahli ibadah, sholat tahajud, duha, semua saya lakukan, tapi nama saya tidak ada. Menurut saya, terus kesimpulan di pikiran saya itu Ustaz, ridha Allah itu yang paling penting. Tapi cara mencari ridha Allah itu macam mana Ustaz? Itu saja Ustaz. Baik, ada lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya bertanya tentang zakat fitrah Ustaz. Zakat fitrah bulan puasa itu kan membersihkan puasa kita. Sementara kita mau ngasih zakat fitrah ini menyerahkannya itu 2 hari sebelum Lebaran. Tapi yang mau kita kasih itu dia nggak di Binjai, di luar kota. Saudara kita yang susah umpamanya. Jadi kita berjanji sama dia menyerahkan zakat fitrah 2 hari sebelum Lebaran dan dia pun menerimanya. Deal lah gitu. Cuma bendanya tadi di hari raya karena berdua nggak sempat datang. Yang mau ngasih nggak bisa ke sana, yang menerima pun nggak bisa kemari umpama. Apakah bisa kita nyerahkannya di hari raya? Apabila ke sana kita bawakan entah berasnya, entah duit itu apa boleh bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz, saya bertanya. Saya tertarik tadi tentang yang penghormatan. Kadang-kadang saya perhatikan kalau setiap pengajian tentang sholat, kalau kita masuk kita jumpa orang agak di atas kita nunduk kepala. Apakah itu salah satu penghormatan yang kata Ustaz tadi tidak dibolehkan ke sana? Itu satu. Yang kedua, nyambung yang pertanyaan dari ibu yang bilang tadi dosa, mana yang lebih baik kita menyerahkan zakat kita yang datang atau orang yang datang kepada kita? Terima kasih. Ada yang lain Pak? Kalau ada Ustaz izin saya bertanya Ustaz terkait masalah kurban. Bagaimana hukum ketika panitia kurban terhadap kulit hewan Ustaz? Maksudnya ada sebagian yang mungkin kulitnya nggak bisa digunakan, kemudian yang nggak bisa digunakan dijual, kemudian hasilnya itu dibagikan kepada orang miskin. Atau yang kedua, dia menyampaikan kepada seluruh peserta kurban untuk menyampaikan bahwasanya ini kulit ini kita jual. Artinya yang pertama tanpa membilang kepada seluruh yang berkurban, yang kedua dia membilangkan kepada yang berkurban. Bagaimana hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kan kemarin itu ada saya melihat postingan dari penjelasan Dr. Zakir Naik mengenai wabah ini Ustaz. Dan di Indonesia ini kan banyak kali ulama yang berbicara, atau ulama Ustaz ada beberapa kan sering berbicara jangan takut sama virus, takutlah sama Allah dan kan gitu. Jadi kalaulah nanti ternyata termakan perkataan Ustaz atau itu, jadi mereka tetap tidak prokes itu, bahkan mengolok-olok orang yang melakukan misalnya sholat tapi di renggang dan ini itu nanti hukumnya itu gimana jadi Ustaz? Dan satu lagi Ustaz, ada pertanyaan masalah kurban juga. Assalamualaikum Ustaz, kenapa tidak dibolehkan memotong kuku dan mencabut rambut
menggunting rambut sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Apa hubungannya dengan penyembelihan kurban? Mohon penjelasannya. Yang lain kah? Ada? Oh, ada satu lagi, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Juga pertanyaan terkait dengan kurban. Yang pertama, bagaimana kriteria atau ketentuan orang tidak dikatakan mampu untuk berkurban? Dan saya melihat kenyataan banyak orang yang mampu tapi tidak mau, dan banyak juga orang yang mau tapi tidak mau berpuasa. Yang kedua, bagaimana nilai kurban sendiri buat Allah kalau ada masih ada hak orang yang tertahan di kita? Terima kasih. Gimana? Ulangin yang kedua. Bagaimana nilai kurban itu sendiri buat Allah kalau masih ada hak orang lain yang tertahan pada si kurban sendiri? Terima kasih. Mungkin masih itu aja, Ustaz. Gak banyak ini. Masih itu aja pula dibilang. Barakallahu fikum. Bismillah. Baik. Apakah ada perbedaan antara sabda Nabi dengan hadis? Sabda itu kan perkataan yang diagungkan. Nah, maka kita ada sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi mustalah. Mustalah itu artinya sudah menjadi istilah umum di bahasa Indonesia bahwa perkataan Nabi itu disebut dengan istilah sabda. Maka sebutkan Nabi SAW bersabda, Allah SWT berfirman. Ini nggak ada beda, nggak ada masalah. Ini hanya sekedar penyebutan saja. Karena hadis itu ini apa ya? Perlu dipahami baik. Hadis itu adalah qaul wa fi'l wa tahrir ma yata'allaqu bil ibadah. Hadis itu adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan persetujuan Nabi yang berkaitan dengan ibadah atau yang berkaitan dengan syariat. Yang berkaitan dengan syariat. Kalau perkataan Nabi yang tidak berkaitan dengan syariat itu bukan disebut dengan istilah hadis. Perbuatan Nabi yang tidak berkaitan dengan syariat, maka itu tidak disebut dengan istilah hadis. Contoh, Nabi SAW istrinya sampai 11, kan nggak berkaitan dengan syariat, kita nggak amalkan. Nabi SAW pakai sorban. Sorban bukan bagian dari bentuk syariat, karena itu budaya pada masa itu memang pakaiannya pakai sorban. Sama seperti pakaian-pakaian gamis-gamis dulu, seperti dulu pakaian-pakaian dulu itu Nabi SAW ada kain, ada potongan di atas, itu juga bagian dari gaya hidup pada masanya. Termasuk juga rambut Nabi SAW panjang rambutnya. Apakah kita disunahkan berambut panjang? Enggak, kita enggak disunahkan rambut panjang. Kenapa? Karena Nabi SAW berambut panjang bukan karena itu bahagian dari sesuatu yang disunahkan, bukan sesuatu yang disukai Nabi, tapi itu adalah bagian dari bentuk gaya pada masanya. Memang semuanya berambut panjang ketika itu. Nah, itu sebagai tambahannya. Orang soleh banyak orang lemah, memang iya, dan mereka itu yang masuk surga. Ini saya bacakan hadits Nabi SAW. Rasulullah SAW dalam hadis, ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Beliau mengatakan, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah." Maukah kalian kutunjukkan penduduk surga itu siapa? Ya, penduduk surga itu siapa? Qalu bala. Mereka berkata, sahabat Rasulullah, kami mau. Tentu saja. Siapa mereka ya Rasulullah? Qala kullu dha'ifin mutadha'af. Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Orang-orang yang menjadi penghuni surga itu adalah orang-orang yang lemah dan orang-orang yang diremehkan. Dan kalau mereka bersumpah atas nama Allah, Allah akan kabulkan sumpahnya. Artinya, kalau mereka berdoa, doanya dikabulkan. Maka mintalah banyak doa sama orang soleh yang memang miskin, doanya dikabulkan oleh Ta'ala. Karena nggak ada yang haram dalam tubuhnya itu. Ya, mintalah. Ini rahasia kenapa orang-orang yang soleh, lemah, diremehkan, tidak banyak hartanya, miskin, mereka masuk surga. Kenapa? Karena bersih. Dan Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang lain, penghuni surga itu diantaranya adalah ketika Nabi SAW menceritakan surga. Apa kata surga? Ya Allah, kenapa ini yang masuk surga? Orang-orang yang miskin, orang-orang yang gak punya kekuasaan,
orang nggak punya harta, mereka yang masuk surga. Terus yang masuk neraka, neraka bilang apa? Ya Allah, kenapa di surga ini penuh sama pejabat? Orang yang punya kedudukan. Ya kalau bahasa sekarang kan pejabat namanya. Dan orang yang punya harta yang banyak. Bukan berarti Islam mengajarkan kita jadi orang miskin. Walaupun Nabi pernah meminta kepada Allah, ya Allah, aku jadikan orang miskin aja lah, dan nanti kumpulkan aku bersama orang-orang miskin, karena hisabnya cepet gitu, cepat hisabnya, karena gak banyak pertanyaan tentang harta. Handphone Ustaz Ridho 5 juta, handphone saya 2 juta, kan cepet lamaan dia hisabnya. Itu aja contoh ya. Tanda sujud di kening, apakah bagian dari bentuk tanda sujud? Insya Allah ya. Ya kan nggak mungkin nggak ada ininya datang kalau nggak sujud. Berarti kan memang banyak sujud, tapi ini tidak menjadi ukuran. Karena sudah saya sebutkan tadi, maknanya adalah ada semacam apa istilahnya? Ya bahasa kita aura tadi, tanda-tandanya nampak lah kalau itu orang sholat. Kita akan bisa lihat itu orang sholat. Insya Allah. Cerita yang ibu sampaikan tadi, dia ketemu sama malaikat, Allah alam. Walaupun maknanya baik. Nah, apalagi catatan-catatan. Allah alam bu, kalau itu tidak disertakan dengan riwayat yang sahih, saya tidak berani mengatakan cerita itu benar. Tapi makna dari kisah, dari cerita itu juga ada kebenarannya. Maknanya ada benarnya dari satu sisi. Karena ketika itu yang kita sebutkan, sering saya sampaikan, ketika Nabi SAW mengatakan orang masuk surga bukan karena amalannya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan dia sholat, dia beribadah dan sebagainya, sholat duha, sholat malam, seterusnya. Mungkin ada apa? Ada rianya, nggak ikhlas, atau salah dalam pengamalannya, hingga akhirnya Allah nggak menerima itu sebagai ibadah. Ketika Allah tidak terima itu sebagai ibadah, maka Allah tidak merahmati ibadah tersebut, dia nggak dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama bisa kita pahami. Yang kedua, salah satu musibah besar yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada seseorang, kepada kita ya, salah satu musibah besar yang apabila terjadi pada seseorang, ini adalah sesuatu yang mencelakakan dirinya. Apa itu? I'jabul mar'i nafsuhu, yaitu seseorang merasa dia sudah banyak beramal soleh. Ini bahaya, karena dia sudah takjub dengan amalnya sendiri, seolah-olah dia udah aman nih, udah sampai pada level tabunganku udah banyak. Nggak bisa, nggak boleh. Karena ibadah ini seperti kita, ya sama seperti ada 3 hal ini ya. Dunia, ilmu, ibadah. Nggak boleh, nggak akan pernah ada kenyangnya. Nggak akan pernah ada kenyang. Dunia kan, kita kalau nyari dunia kan semakin kita cari semakin kurang. Nggak ada cerita itu dunia itu. Maka dunia ini kalau kita kejar, nanti kita terus kekurangan. Yang kedua ilmu, semakin kita cari kita semakin merasa kita ini bodoh. Yang tiga beribadah. Allah katakan faida farokta fansab. Apa artinya itu? Kalau kamu sudah selesai dari suatu urusan, satu ibadah, maka berpindahlah kepada ibadah yang lain. Jangan habis ini kan subuh tadi udah ngaji, ya udah 1 hari sampai malam ini baca Quran enggak, zikir enggak, yang baik-baik enggak, semua enggak, seolah-olah ini ibadah udah besar. Jadi nanti enggak ada yang lain dikerjain. Nah, ini orang-orang yang berbangga terhadap amalan sendiri. Karena kita enggak tahu, kita anggap ibadah kita itu besar, tapi ternyata bagi Allah kecil, karena Allah enggak merahmati. Kita lihat itu ibadah yang kecil, tapi Allah sangat merahmatinya karena terkesima dengan isi hati kita. Maka Nabi pernah berkata, jangan menyepelekan ibadah yang kecil, walaupun cuma senyum di hadapan saudara. Gitu ya Bu. Jadi kisah itu Allah alam, tapi maknanya jangan kita bangga dan jangan puas dengan ibadah kita. Zakat fitri boleh dibayarkan 1-2 hari sebelumnya. Ini boleh, ini perbuatan para sahabat. Dibolehkan mempercepat daripada itu, daripada hari yang seharusnya kan dikeluarkan setelah selesai sholat subuh sampai waktu sholat Idul Fitri, itu waktunya. Tapi boleh dimajukan 1-2 hari atau seminggu sebelumnya. Nah, ini kaitannya sudah diniatkan untuk diberikan kepada saudara, tapi dia jauh. Kemudian dia datangnya hari raya ketiga, lebaran ketiga baru datang. Sahkah zakatnya?
Sah dengan syarat ini sudah saya bayarkan. Karena kamu jauh, saya taruh di sini, di rumah saya. Nanti kamu datang, kamu ambil. Kan sudah akad ini kan? Sudah. Tapi kalau nanti aku bayar ya zakat fitri sama kamu ya, ya udah tunggu aku datang lah. Mungkin aku datang 1 hari sebelumnya. Ya, rupanya datangnya hari raya kedua. Bayarkan sama orang aja, Bu. Nggak sah kalau gitu, karena belum terjadi apa? Akad serah terima. Walaupun akad pemberiannya. Ya, ijab kabul lah kalau bahasa kita. Walaupun nggak ada istilah ijab kabul dalam zakat. Karena orang zakat itu ijab kabul cium-cium lagi berasnya. Di Indonesia ini banyak kali khurafatnya. Tadi terkait dengan menunduk-nunduk di hadapan orang. Kalau sekedar tunduk kepala, Assalamualaikum Ustaz, nggak apa-apa. Ya nggak boleh kok cuma yang tadi itu loh, yang saya sebutkan budaya-budaya feodal tadi itu jangan. Perlu dicontohkan, sorry dong, tolong contohkan dong. Ada situ aja. Lagi turun lagi, kurang pendek itu, lagi. Gitu. Itu nggak boleh. Ya kalau misalnya mau lewat di depan orang-orang banyak ini gimana caranya? Yang beradab. Ya udah, gimana caranya? Ya udah jalan aja. Ya udah oke lah. Gak ada ketentuan. Minta mohon maaf Ibu, lewat atau assalamualaikum. Ya sudah, itu kan penghormatan. Salam itu sudah penghormatan yang paling tinggi. Kita mendoakan orang. Mau kurang apa lagi? Mau dihormati gimana lagi? Siap komandan, gini-gini. Ngapain? Siap ketua. Alah, gak usah lah. Orang Medan semua jadi ketua. La haula wala quwwata illa billah. Zakat itu diantar atau dijemput? Zakat fitri kita antar. Zakat mal dijemput. Ya, diambil. Maka ada namanya amil zakat. Dan Nabi SAW perintahkan para sahabat, ambil zakat si fulan, ambil zakat si fulan, ambil zakat si fulan 2 tahun, kata Nabi SAW. Abbas, paman beliau, ambil zakat Abbas 2 tahun. Maksudnya apa 2 tahun? Tahun ini sama tahun depan sudah bayar. Kenapa? Karena duitnya nggak akan habis sampai tahun depan. Tetap dia wajib bayar zakat tahun depan. Dipercepat. Maka para ulama mengatakan boleh mempercepat membayar zakat fitri, zakat mal. Walaupun belum masuk haul, dengan syarat memang sudah dipastikan haul dan nisabnya sampai. Nggak apa-apa. Makanya gini, kalau kita bayar zakat mal dan kita sudah tahu bahwasanya harta kita ini pasti keluar zakat malnya, kita boleh bayarkan setiap bulan kita cicil. Misalnya gini, misalnya zakat kita setahun 10 juta misalnya zakat mal 10 juta. Maka 1 bulan kita bayar misalnya 1 juta, bulan depan 1 juta, bulan depan 1 juta sampai setahun depan, itu dibolehkan. Enggak apa-apa. Ya, itu mendahulukan dan mempercepat pembayaran zakat, itu enggak masalah. Ya. Kalau sekarang bayarlah. Enggak, hukum asalnya gitu dia. Tetap kita bayar. Maka dalam Al-Quran surat At-Taubah 60, khud, ambil, suruh ngambil, bukan bayarkan. Beda dia. Kurban kulitnya nggak dimanfaatkan, dibagi-bagi juga nggak dimakan. Maka bisa, solusinya adalah disepakati oleh seluruh anggota berkurbannya. Kemudian kalau mau ada yang menampung 1 orang, disedekahkan ke dia atau ke siapa. Kalau itu juga nggak ada, maka boleh dijual, kemudian hasilnya disedekahkan. Itu nggak apa-apa. Yang katanya nggak boleh menjualnya itu kalau uangnya dipakai untuk diambil sama yang berkurban. Karena kalau dulu kan kurban masing-masing, kan sekarang aja kita berkurban pakai panitia-panitia. Kalau dulu kan istilahnya kita berkurban masing-masing, kita potong sendiri, kita olah sendiri, kita bagi sendiri. Kalau sekarang kan dikumpulkan ramai-ramai. Maka boleh disedekahkan, dijual dengan syarat disedekahkan nilainya. Insyaallah nggak apa-apa. Enggak lah, panitia kan udah dapat kepala kambingnya dapat, kemudian nanti sopnya dapat, belum lagi nasi bungkusnya dapat, uang capeknya juga dari masjid dapat. Banyak kali panitia, senang orang jadi panitia emang. Dapat. Ya nggak boleh panitia, nggak boleh. Tapi kalau panitia dapat dari daging kurban ya boleh aja sebagai hadiah, gitu ya, pon. Cabut rambut ketika kita berniat kurban, kenapa nggak boleh? Sudah saya jelaskan ini. Kalau kata Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya disamakan hukumnya dengan orang yang haji. Kenapa? Menunjukkan bahwasanya ibadah kurban ibadah yang besar. Supaya kita bisa mengimbangi pahala orang yang haji,
maka berkurbanlah kita dengan tata cara yang diajarkan Nabi. Jangan potong rambut, jangan potong kuku sampai kurban dipotong. Nah, di sana kan sama, sana haji, dalam proses mereka haji nggak boleh potong rambut, nggak boleh potong kuku, dan beberapa yang larangan yang lainnya. Nah, itu dengan alasan supaya pahalanya besar dan mendekati ibadah haji, walaupun tidak sama pahalanya, tapi itu sebabnya demikian. Ya, sebabnya demikian yang disampaikan oleh para ulama kita. Yang katakan mampu dalam berkurban itu bagaimana? Ya bisa beli kurban. Dia makan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari, kemudian selebihnya bisa beli kurban. Saya kan sudah bilang, saya sudah sampaikan ketika saya bahas tentang keutamaan kurban itu. Apakah ada kita yang ada di sini hidupnya lebih susah daripada Nabi? Nabi terkadang berapa hari nggak makan, nggak sarapan pagi, harus puasa gara-gara nggak ada yang dimakan. Itu setiap tahun berkurban. Lah kita piye? Gitu deh. Tapi sekali lagi kita katakan bahwa kurban itu hukumnya sunnah. Tapi Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis beliau, maknanya bahwa setiap satu rumah itu ada kewajiban untuk berkurban 1 ekor kambing. Itu kata Nabi SAW. Walaupun kewajiban ini sifatnya adalah tidak wajib ain ya. Artinya jatuh kepada hukum sunnah muakkadah. Kurban tapi masih ada hutang sama orang. Sederhana Pak. Selagi hutang itu belum jatuh tempo maka nggak apa-apa. Kalau sudah jatuh tempo terus dia berkurban, sah kurbannya, dapat pahala, dapat, tapi dia dapat dosa menunda bayar hutang. Wallahu a'lam. Apa tadi? Sederhananya gini, dalam fikih ada disebut dengan istilah qaulun syadz. Qaulun apa arti qaul? Perkataan. Syadz itu artinya adalah cacat, nyeleneh, menyimpang dan berbeda dari jumhur ulama. Dan perkataan syadz itu tidak diterima. Jumhur ulama di dunia ini, nggak usah Indonesia, dunia ini mengatakan kita harus menjaga diri dan saling menjaga orang lain, hifdzun nafs namanya, menjaga nyawa orang lain dari yang namanya bahaya, termasuk juga wabah-wabah seperti ini, karena itu bahagian dari tujuan Islam diturunkan oleh Allah Ta'ala. Apa tujuan Islam? Salah satu tujuan Allah menurunkan agama Islam ini, menurunkan syariat ini adalah untuk menjaga nyawa manusia. Salah seorang ulama di Saudi Arabia, sudah wafat beliau, Ibnu Utsaimin rahimahullah, ditanya, apa hukumnya seseorang melanggar rambu-rambu lalu lintas? Lampu merah nih, gas saja. Apa hukumnya? Haram, berdosa dia. Kenapa? Masalahnya nggak kejadian, nggak ada kok, aman-aman aja. Islam itu punya kaedah yang disebut dengan istilah saddud dzari'ah, menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran atau mudarat. Islam nggak usah jauh-jauh lah Bang Popo. Kita sholat aja ke masjid naik kereta, kuncinya digandakan. Apa? Pakai gembok. Ya udah tawakal lah sama Allah sana. Taruh aja situ. Enggak kayak gitu tawakal. Kan saya sudah contohkan kemarin ketika saya bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim saat dia ditanya Allah itu siapa? Dalam surat apa kemarin? Syu'ara ya. Iya, surah Asy-Syu'ara. Dia berkata apa? Allah itu disebutkan beberapa, kemudian situ wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, yang menyembuhkan aku siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan contoh. Tawakal kepada Allah ketika kita sakit adalah cari obat yang paling bagus. Sudah? Berarti kan usaha maksimal. Yang kedua, setelah obat sudah kita konsumsi, kita minum, maka
berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan. Kemudian obat yang paling hebat tadi itu kita anggap nggak ada apa-apanya kalau Allah tidak menyembuhkan. Yang ketiga, serahkan semua hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya tawakal. Jadi kalau dikatakan virus corona ini nggak ada, sementara virus corona ini ada, dan kita tidak menjaga diri dari virus corona ini, itu sama seperti kita melanggar rambu-rambu lalu lintas karena membahayakan diri kita dan orang lain. Itu aja. Bapak Ibu rahimakumullah, dari semua ahli kesehatan ini di dunia ini yang mengatakan nggak ada itu lebih banyak atau lebih sedikit? Sedikit. Itulah namanya qaulun sad tadi. Perkataan yang sad. Kan kita sudah kembali sudah dikasih tahu oleh Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila kalian berselisih terhadap sesuatu apa saja, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Allah, enggak mungkin kita ngomong sama Allah, ya Allah corona ada enggak? Enggak mungkin kan? Rasul sudah meninggal juga. Jadi kita cari siapa? Al-ulama, karena mereka pewaris para nabi. Ulama itu dikatakan ulama kalau dia paham maqasid syariah. Itu yang bilang jangan takut sama corona, mati-mati juga. Corona nggak mempercepat kita mati, nggak memperlambat kita hidup. Ini nggak paham maqasid syariah. Karena maqasid syariah itu adalah kita dalam beragama ini harus mengetahui tujuan syariatnya apa. Apa salah satunya? Tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain dan tidak membahayakan diri kita sendiri. Makanya di Muhammadiyah ini coba dibuat tuntunannya bahwasanya apa? Di daerah-daerah yang penyebaran COVID-19 itu menyebar tinggi, maka sholat Idul Adha ditiadakan. Sebutkan dalilnya semua banyak kali. Terus apa ini Muhammadiyah ini? Masa sholat itu hanya ditiadakan? Enti ngomong gitu dalilnya mana? Tapi mereka Muhammadiyah ini mengatakan enggak usah ditiadakan karena penyebaran COVID-19 membahayakan. Disebutkan sebuah dalil-dalilnya, termasuk dari dalil-dalil Al-Quran, walaupun tidak ada kata corona di situ, tapi yang mengarah kepada bahaya dihilangkan dan seterusnya. Terus kita ngomong, kok dihilangkan sholat Idul Adha sama Muhammadiyah ini? Terus dalilnya apa? Nggak ada. Mana bisa? Ini perkataan apa namanya? Syad. Dan harus diingat, jangan dituduh Muhammadiyah menghilangkan sholat Idul Adha. Itu ada tuntunannya. Kemarin ngobrol-ngobrol sama Ustaz Irwansa, wakil sekretaris wilayah, beliau mengatakan ketika dia diminta sama Polda untuk membuat pernyataan, Muhammadiyah mengambil pernyataan bahwasanya sholat Idul Adha ditiadakan. Beliau nggak mau, karena keputusannya adalah apa? Di daerah yang zona merah nggak boleh sholat. Tapi kalau masih zona hijau, silahkan. Di Binjai ini merah atau hijau? Tahu dari mana ibu? Mereka yang bisa tentukan. Ini pemerintah bukan kita. Kita kan warung kopi kita ini ngobrol. Merah, hijau, merah, apa nggak ada apa-apa. Kita ini warung kopi ngomongnya. Kalau mereka kan sesuai dengan data. Perkara manipulasi segala macam itu kan praduga-praduga. Kalaupun betul, ya sudah urusan mereka sama Allah SWT. Gitu aja. Kita yang paling penting bagi kita adalah hifdzun nafs, menjaga nyawa. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok hari apa? Senin, tanggal 9 Dzulhijjah, maka silahkan puasa Arafah. Jangan lupa ya. Ini ada pula ini. Yang mau pulang silakan, saya sambung sedikit. Bagaimana kalau ada orang non-muslim berbuat baik, memberi sesuatu, apakah kita juga wajib membalas lebih baik yang dia berikan? Iya, harus. Semuanya, orang kafir pun walaupun dia berbuat buruk, kita balas dengan yang baik. Itu semua berlaku dimanapun. Saya tahu dalam Islam boleh dalam Islam tidak boleh memaksakan atau pemaksaan. Apakah saya salah sebagai ibu memaksakan anak masuk pondok dengan harapan besar? Masukkan aja. Ada cerita. Masukkan aja. Kalau ibu nggak sabar berpisah sama anak dan ibu nggak berani membuat anak itu masukkan ke pondok, nanti ibu menangis ketika anak ibu nggak jadi apa-apa. Saya jumpa sama ustadz besar di Medan, anaknya dimasukkan ke pesantren Muhammadiyah Kuala Madu. Saya terkejut, saya nggak tahu kalau sama dia masukkan anak situ. Pas dia datang ngobrol-ngobrol, tadi dibilang apa? Ustadz, dia bilang pakai bahasa Arab sama saya. Dia bilang al-ma'had ahsan minal bait, katanya. Apapun ceritanya ustadz,
pesantren lebih bagus daripada rumah bagi anak-anak, beres kata dia. Dah, pulanglah, yuk.